bisyai'in. Ya, sudah gini aja. Anak-anak kita coba selimurkan. Nah, bahasa Jawanya itu selimurkan. Nanti kalau mereka ingin makan malam, ajaan tidur. Ajaan apa? Tidur. Nah, kalau nanti tamu kita datang, matikan lampunya. Dan tampakkan seakan-akan kita makan. Maksudnya supaya tamunya nggak sungkan makan. Jadi tamunya disuguhi makanan, lah sahibul baitnya pura-pura makan. Jadi piringnya klotek-klotek tapi nggak ada apa? Nggak ada nasi, nggak ada lauknya. Tamunya makan. Jadi yang dimatikan lampunya itu mungkin sisi yang sebelah sahibul baitnya. Yang tamunya bisa makan. Nah, tamunya nyangka sahibul baitnya juga makan, padahal nggak ada apa-apanya. Ya. Faqa'adu akala dhaif, ya singkat kisah, tamunya pun datang, kemudian dijamu di malam itu, makan sampai kenyang. Kemudian ketika pagi harinya, Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah telah takjub dengan perbuatan kalian berdua, wahai sahibul bait, maksudnya terhadap tamu kalian malam tadi. Masya Allah, Allah sampai apa? Takjub dengan perbuatan kalian berdua, ya, wahai suami istri, terhadap tamu kalian di malam tadi. Masya Allah, muttafaqun alaihi. Sampai seperti itu sama sekalian. Ya. Itharnya ya, jadi sikapnya menghormati, memuliakan tamunya sampai dibelani seperti itu. Ya, luar biasa, cerdas ya sahabat ini. Ya, anak-anak kita selimurkan, nanti kalau mau makan malam, ajaan tidur. Yang penting tamunya apa? Terlayani, bisa makan misalnya. Lah supaya tamunya nggak sungkan, sahibul baitnya juga pura-pura makan ya sekarang, pura-pura makan. Kalau makanannya dibagi ke semua nggak cukup, nah, dikasih tamunya, sahibul baitnya nggak ada makanannya, pura-pura makan. Supaya nggak kelihatan, lampunya dimatikan. Seperti itu ya, luar biasa ya, Masya Allah. Sampai Nabi bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Allah takjub terhadap perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian di malam tadi. Masya Allah. Ya, kita perhatikan di sini ada beberapa faedah hadis. Yang pertama, memuliakan tamu adalah kewajiban dalam Islam. Ya, memuliakan tamu termasuk apa? Wajib dalam Islam. Masya Allah. Jadi tamu itu sebetulnya kebaikan ya sama sekalian. Adanya tamu ke rumah kita, insya Allah membawa apa? Kebaikan. Ya. Nah, kita melayani tamu, menjamu tamu itu bukan membuang-buang waktu, tapi berpahala dan juga bawa barokah insya Allah. Bawa barokah bagi kehidupan. Karena kita kan berbagi ya. Meskipun kita suguhi sederhana ya, minuman sederhana atau makanan yang ada pada kita. Nah, itu insya Allah berpahala. Selama dia nyambut tamunya, berpahala. Ya, suguhi sesuatu berpahala di sisi Allah. Ya, karena ada hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Ya. Ya, ini zaman sekarang mulai jarang ya bertamu, semenjak ada media sosial, orang merasa apa? Cukup dengan apa? Komunikasi lewat media sosial saja. Ya. Jadi beda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu kayaknya lebih ini ya, bertamu dan seterusnya, ini mengakrabkan sebetulnya sama sekalian. Jadi tahu kondisi, kemudian tanya tanya keadaan dan seterusnya, kemudian kita sambut saudara kita. Ya, Masya Allah, fawaidnya banyak sekali, faedah-faedahnya banyak sekali. Nah, ya, jadi entah karena media sosial atau karena masing-masing merasa sibuk ya, zaman sekarang itu mulai agak jarang ya pertama. Yang kedua, jawazu tahwilid dhaif ila man yakunu qadiran 'ala al-infaqi 'alaihi wa saddi hajatihi. Bolehnya kalau umpama ada orang perlu diberikan bantuan, nggak ada yang bisa sama sekalian, maka boleh memindahkannya ke tempat yang orang bisa memberikan sesuatu padanya, menutupi kebutuhannya. Ya kan, orang tadi datang pertama kepada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ana majhud, aku butuh, aku letih gitu ya. Nah, akhirnya karena di rumah-rumah istri Nabi SAW nggak ada sesuatu kecuali air, maka beliau nawari, siapa yang mau menyambut tamu ini? Nah, orang Ansar tadi bilang, aku ya Rasul. Masya Allah. Ya, yang menarik dia bilang aku ya Rasul itu dia nggak pulang dulu ya. Jadi nanya, bilang dulu aku ya Rasul. Jadi dia nggak pulang dulu nanya ke istri, dan langsung bilang aku ya Rasul.
Saking semangatnya menyambut tamu tadi. Ya, ternyata setelah pulang tanya kepada istrinya bilang hanya ada makanan untuk anak-anaknya. Insyaallah. Yang ketiga, bayan hal lima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qillatil mauna wa taqallul minad dunya ma'a karamil atau. Ya, keadaan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit keadaan keseharian beliau, kesahajaan beliau, dan apa namanya, padahal beliau orang yang sangat mudah berbagi, ya, sangat apa, mudah berbagi. Mungkin jamaah pernah ingat kisah bagaimana Nabi SAW setelah sholat langsung buru-buru meninggalkan jamaah. Setelah selesai sholat, ternyata apa, beliau ingat ada emas di rumah beliau dan ingin dibagi-bagi. Ya, jadi bukan beliau tidak bisa kaya jamaah sekalian, tapi memang beliau sengaja bersahaja. Jadi ketika ada sesuatu beliau ingin lekas berbagi. Ya. Nah, yang berikutnya ifatul ansar wa annahum ahlul ithar ma hajatihim. Ya, bagaimana ifahnya atau terjaganya kaum Ansar, ya, terjaganya diri mereka, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang ithar, orang-orang yang terkenal suka berbagi. Ya, meskipun mereka butuh. Ya, sampai sekarang kalau jamaah ke Madinah itu biasanya, ya, waktu apa namanya, suasana Ramadan atau apa itu kan kelihatan sekali, ya, sikap mereka yang mudah untuk berbagi. Ya. Sama kalau ke Masjid Nabawi itu biasanya mau masuk, nah, di situ ada orang-orang yang narik kita ke tempat buka bersamanya. Ayo ke tempat saya, ke tempat saya, seperti itu. Lomannya itu sampai sekarang, ya, tidak hanya di zaman dulu, ya, menurun sampai sekarang orang-orang Ansor. Ya. Jadi luar biasa. Kan ditarik ya tangan kita, diarahkan ke tempat jamuan mereka. Jadi di Masjid Nabawi itu masing-masing ada sufrahnya. Sufrah itu tempat untuk menjamu orang yang berbuka puasa. Nah, sudah ada standnya masing-masing. Ini standnya siapa, standnya siapa. Sampai nanti di luar Masjid Nabawi. Nah, mereka kepingin supaya orang, ya, siapapun itu mau di tempatnya. Jadi ditarik, ayo sini gitu, ya. Masih ada yang kosong, tarik orang lagi. Berebut, ya, berebut untuk menjamu. Masya Allah, ini luar biasa sifat yang sangat indah. Seperti yang sudah mau Isya, ya. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan bermanfaat dan semoga kita termotivasi untuk mudah berbagi jamaah sekalian, dihilangkan dari kita sifat kekikiran, kebakhilan, ketamakan, dimudahkan bagi kita punya sifat apa? Dermawan, mudah berbagi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah ada pahala dan insya Allah ada keberkahan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.